Maka Anda diberi hak memilih dengan dikasih bekal otaknya itu supaya bisa berpikir ditiup oleh Allah. Ketika ada tiupan dari Allah melalui ubun-ubun dengan listrik tertentu, maka otakmu menjadi akal. Kalau otak belum tentu bisa berpikir, kalau dia sudah bertemu dengan elektromagnetiknya Allah, maka dia bisa berpikir sehingga dia disebut akal. Kambing berotak tapi tidak bisa berpikir, gitu ya. Jadi ini beliau tadi meskipun sudah gubernur 6 tahun ya, 5,5. Nomor 1 ingatan beliau faltan durnaf summa kodamat ligot. Ligot itu bukan besok pagi, tapi 500 tahun kali 1000 tahun tadi. Sampai besok-besok. Loh kok Anda cuma memilih hidup 60 tahun itu loh. Ini kan cuma sebentar. Mbok Anda itu punya perspektif ke depan sejauh-jauhnya. Asyik itu membayangkan ke depan. Kalau perlu sekarang tamasa ke sana. Gitu kan? Yang berkait dengan Allah. Tapi kalau berkait dengan ijtihad dan ilmu manusia, jangan pakai mati-mati lah. Gitu loh. Iya enggak, memang mereka yang pakai, bukan Anda. Enggak, NKRI harga mati enggak usah gitulah. Nanti kamu enggak bisa mempertahankan NKRI, enggak ada bener loh nanti. Enggak, loh gimana, NKRI boleh berubah. Semua yang dibikin manusia boleh berubah. Dan mungkin lebih baik berubah. Kan gitu. Jadi jangan harga mati, enggak ada harga mati. Wong supremasi hukum aja bukan harga mati kok. Karena hukum tidak bisa supreme, hukum itu alat. Yang supreme keadilan gitu loh. Yang supreme itu nurani kebaikan manusia. Itu supremasi keadilan, iya. Itu pun jangan harga mati, sebab manusia nggak adil. Nggak bisa manusia itu adil. Manusia itu berusaha adil bisa. Punya anak 2 aja nggak bisa adil kok. Bagaimana? Simple aja. 2 anak ini dibelikan baju yang sama, itu adil? Ataukah dibelikan menurut selera masing-masing? Yang mana yang adil? Kalau menurut selera masing-masing, yang satu harganya 30.000, yang satu 60.000. Gimana? Kok enggak apa-apa gimana? Yang satunya enggak mau 30.000. Saya masih punya hak 30.000. Terus dia cari lagi yang pas 30.000 enggak ada. Akhirnya dia beli yang 40.000. Satunya cemburu lagi. Saya punya hak 10.000. Kan begitu. Jadi keadilan itu mustahil. Yang ada adalah aspirasi terhadap keadilan, usaha yang terus-menerus untuk adil. Tidak ada istri suami adil. Tidak ada, yang ada adalah mencari keadilan bersama-sama. Tidak ada cinta suami istri, yang ada adalah mencari cinta antara suami istri menuju atau di bawah cinta Tuhan yang sejati. Kan begitu. Karena manusia tidak bisa diandalkan. Wanita secantik apapun tidak bisa diandalkan. Lelaki segagah apapun tidak bisa diandalkan. Gagah ikulah umur 30. Engko umur 45 mulai waktu untune metu. Tidak bisa diandalkan wanita. Tidak bisa diandalkan. Jadi jangan andalkan cintamu. Andalkan cinta kalian kepada Allah. Jadi kalau menyetubui istri, rasakan Allah. Ya Allah, ini untukmu ya Allah. Untukmu ya Allah. Untukmu ya Allah. Gitu. Loh. Tidak ada yang haram di situ. Kamu sah kok suami istri kok. Dan Allah lah muatan utama dari hidup kita. Kalau kamu melihat istrimu, tiap hari kamu lihat berpuluh-puluh tahun, mesti bosen nih kon. Apa meneh bojomu nang raimu tambah bosen meneh. Apa kamu niku kan gitu. Jadi sudahlah, manusia tidak bisa diandalkan, Allah yang bisa diandalkan. Maka satu-satunya di antara manusia yang bisa diandalkan adalah yang kita pegangi bajunya dari belakang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kan begitu. Itulah sebabnya kita menjadi muttabi'in Rasul, kita menjadi pengikut beliau. Makanya kita berselawat untuk menghadirkan beliau, supaya Allah tahu bahwa kita ini pengikut Rasulullah, supaya kita dapat privilege, bisa jadi gubernur 2 kali. Kan begitu. Andaikan konstitusi membolehkan 3 kali, saya yakin beliau akan 3 kali. Tapi kan harga mati 2 kali saja, harga mati. Loh, anak yang terbaik dia biarin dong seumur hidup, kan begitu mestinya. Kan yang baik bukan seumur hidup atau tidak seumur hidup. Kedua-duanya bisa baik bisa buruk, tergantung. Kamu sedang merayu mau proyek apa kamu?
Baru kenalan tadi sore, sekarang udah mulai ngincer-ngincer ini. Kamu nih kafir liberal, wis kafir liberal. Kafir tok wis mlebu neraka. Tambah liberal meneh Gusti Allah nggak neraka liberal gitu. Hidup dadang, hidup dadang. Oh, sip, oke. Gitu Mas Pipit, tolong dijawab semuanya tadi sebebas-bebasnya. Beliau insya Allah saya melihat beliau makin gembira dan makin bersabar, khusus untuk malam hari ini gitu ya. Nah, nyumet dhisik ya. Anda bertanya apakah kita hendak merubah konstitusi apa? Ya, enggak tahu, saya enggak pernah soal perubahan itu, saya enggak berbicara soal merubah Republik Indonesia dari negara kesatuan ke negara persatuan, saya enggak berbicara ya. Tapi kalau soal merubah-rubah itu ya terpaksa harus apa, melihat hari ya kan. Melihat hari ya kan. Terus kalau enggak bagus itu ya apa, perlu sesajen ya kan. Nah, hebatnya ramalan Jawa itu dibanding dengan ramalan Sio atau Virgo, ramalan Jawa itu punya solusi. Ya kan, solusinya itu selamatan. Nah, ya kan, pokoknya semua ditutup selamatan. Sesajennya macam-macam, ada ayam belirik, ayam merah, ayam hitam, kambing, ya kan. Jadi paling tidak dihibur oleh makanan supaya kita kenyang. Nah, kalau kenapa saya perlu tahu hari segala macam, pasangannya segala macam, meramal-ramal itu, karena saya tadi juga kalau nggak salah tadi atau beberapa hari yang lalu berbicara pada Anas sebagai berikut. PPI itu Perhimpunan Pergerakan Indonesia, itu lahirnya 15 September 2013, hari Minggu, ya kan? Anas hari Selasa, 15 Juli 2000, ya kan, 69. Kalau Minggu ketemu Selasa, apa? Melarat. Karena melarat, makanya yang organisasinya Anas itu hanya bisa disebut pergerakan. Hanya orang melarat saja yang bisa pergerakan, ya kan? Celaka-celakanya bergerak-gerak, ya kan? Paling top. Jadi saya katakan, ya kan, semua harus lihat pasangannya. Kalau Anda tanya apa perubahan segala macam, 2 tahun yang lalu entah gimana saya ketemu sama beberapa jenderal ngajak saya untuk melakukan kudeta terbatas. Waduh, kudeta terbatas ya kan? Katanya begini, Pak Pipit, kudeta terbatas, kalau 5 tahun beres kita turun, 10 tahun enggak beres 10 tahun. Kalau udah beres turun. Terus mereka bilang, kalau perlu kami akan mengadopsi konsep birokrasinya Pak Pipit, bilang gitu. Saya ditanya bagaimana pendapat saya. Saya bilang, wah saya dari zaman Pak Harto dulu saya melawan militerisme. Sekarang ditanya oleh Anda-anda yang jenderal, saya masih bingung. Saya harus cari pangsit dulu lah, ya kan? Nggak tahu kan, kok ada aja kan kudeta, karena mereka sudah empat lihat keadaan di Indonesia. Tapi yang namanya perubahan itu memang dikehendaki oleh SBY Kabinet 1 2004-2009. Oleh karena itu turun namanya, saya kebetulan diajak untuk sosialisasi atau merancang itu adalah RUU Administrasi Pemerintahan yang di prolegnas waktu itu nomor 36. Tapi ketika 2010 dia melorot jadi nomor 63. Ada sekarang di DPR. Nah, kemudian Pak Eko Prasojo sebagai Wamen itu juga meluncurkan RUU ASN, Aparat Sipil Negara. Jadi 2 RUU ini sebetulnya hendak mencoba memisahkan antara negara dan pemerintah.
2 RUU ini. Cuman sekarang gantung di DPR. Bahkan kalau tidak salah ASN itu yang melawan eksekutif. Pemerintah tidak mau. Sekarang masih tergantung-gantung. Nah, apa yang membuat RUU ASN itu revolusioner adalah berbeda dengan undang-undang PNS yang sekarang. Undang-undang PNS Indonesia itu mengatakan bahwa pegawai negeri Indonesia harus taat setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, semuanya, plus harus taat setia pada pemerintah. Kalau di Jerman, pegawai publik maupun PNS hanya taat setia kepada negara. Nah, itu membedakan. Dan sebagai ekspresi bahwa kami itu bukan pegawai pemerintah, istilahnya, kami memiliki hak dan kewajiban remonstrasi. Remonstrasi itu saya pernah menulis di jurnal ilmu pemerintahan, oleh mereka diganti demonstrasi. Saya bilang itu remonstrasi. Istilah ini tidak dikenal di Indonesia. Remonstrasi itu adalah kewajiban dan hak menyanggah, keharusan menyanggah seorang pegawai negeri, sipil atau pegawai publik terhadap perintah pemerintah atau atasan yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Jadi kalau kami tidak melakukan, maka kami yang terkena sanksi. Misalnya pemerintah bilang, tolong itu bagikan branbir ke daerah-daerah seperti kasus Ontario. Kasus itu tidak akan terjadi di negeri-negeri di Jerman segala macam. Jadi remonstrasi itu kewajiban kami menyanggah. Kalau enggak, kami yang mendapat celaka. Nah, karena pegawai negeri itu di Indonesia adalah pegawai pemerintah istilahnya, maka di Indonesia muncul banyak istilah yang aneh-aneh. Misalnya Sarlito nulis Polri adalah instansi pemerintah, Bank Mandiri adalah bank pemerintah, Pertamina adalah perusahaan pemerintah. Kalau lihat logo-logonya itu. Nah, ini semuanya di Indonesia itu pemerintah. Ini yang membuat rancu. Karena itu usaha Menpan untuk merubah itu, maksudnya ini semua jadi negara. Soal Perpu, saya tidak tahu, itu kan tergantung setiap negara bagaimana mengatur konstitusinya. Nah, di Jerman sih, atau di Eropa atau di Amerika Serikat pun tidak dikenal kayak Perpu. Yang ada paling top dekret kalau keadaan memaksa. Tapi memang satu keanehan, MK diatur oleh kepala negara dan kepala pemerintahan seperti di Indonesia. Dalam hal ini saya tidak bisa menjawab memuaskan, karena saya katakan itu adalah tergantung konstitusi kita ini gimana. Memang di Indonesia banyak sekali kerancuan, sehingga ada semacam ketidakpercayaan terhadap lembaga kejaksaan misalnya, sehingga harus dibangun KPK, ya kan? Tidak percaya kepada lembaga Kementerian Dalam Negeri, bangun KPU segala macam. Kalau di banyakan negara yang sudah maju kayak KPU, KPK itu tidak ada. Semuanya yudikatif, ya, kejaksaan urusan. Polisi turun sendiri, misalnya kasus Presiden Jerman yang diduga melakukan korupsi, itu kejaksaan turun sendiri. Tapi kalau pejabat publik sudah diduga, biasanya lengser dengan sendirinya, tidak ngotot nempel di dalam jabatannya, kan? Terus kalau misalnya undang-undang PNS kita memang membuat celaka PNS untuk taat setia pada pemerintah, itu adalah undang-undang PNS kalau nggak salah tahun 78, bikinan Orde Baru, yang sampai sekarang dianggap lumrah. Pegawai negeri adalah pegawai pemerintah. Kalau Anda bandingkan dengan Undang-Undang PNS 61, beda. Yang tahun 61 masih taat pada ideologi negara, tidak ada nyebut pemerintah. Kalau melihat misalnya hubungan antara pegawai negeri dengan lembaga-lembaga negara tahun 50-an, itu juga ada pemisahan. Sebagai contoh, di dalam Sekjen DPR
yang ada sekarang sebagai aparat pemerintah itu tidak dikenal tahun 50-an. Waktu itu seperti halnya di Jerman juga, kalau yang angkat PNS di dalam DPR, ya urusannya DPR, bukan pemerintah yang angkat. DPR di dalam lembaga yudikatif juga DPR, PNS-nya diangkat oleh mereka, bukan pemerintah. Kalau di sini kan semua pemerintah yang angkat, loyalitasnya kepada pemerintah. Tapi tahun 50-an tidak begitu. Pegawai negeri DPR waktu itu boleh mengangkat PNS kecuali eselon 1, eselon 2 kalau tidak salah. Itu hanya presiden. Jadi kalau dikatakan kita mau meniru barat atau mana, itu tidak benar juga. Artinya kalau ini ada perubahan, maksudnya adalah kembali seperti yang tahun 50-an atau 60-an. Gitu. Karena waktu itu dikenal. Nah, yang susah memang susah. Produk Orde Baru ini begitu menempel di kalangan ilmuwan kita ataupun masyarakat, sehingga pegawai negeri sebagai pegawai pemerintah itu dianggap benar, itu dianggap normal. Saya kira sudah terjawab semuanya, atau enggak? Karena setahu saya jawab kan 10 menit. Pas banget. Yang merasa nah, fungsi dirjen. Oke. Jadi kalau dalam tubuh eksekutif saya katakan dipecah jadi dua, pemerintah dan birokrasinya atau administrasi negara. Karena istilah administrasi negara itu saya dapatkan dari buku-buku Indonesia sendiri. Kalau bahasa Jermannya itu Verwaltung, diterjemahkan oleh bangsa kita sebagai administrasi negara. Pemerintah itu siapa? Adalah pemerintah di jabatan politis adalah mereka-mereka yang terpilih dalam pemilu. Biasanya kalau di sana seorang menteri dia bawa teman-temannya dari parpolnya. Biasanya 3 orang atau 4. Itu yang disebut wamen di sana. Jadi 4 orang ini adalah orang parpol. Di bawahnya dirjen sampai ke bawah itu jabatan profesional, PNS dan pegawai publik. Nah, sekarang biasanya begini, kalau menterinya dari PKS segala macam, dia punya program kan, maunya apa PKS programnya. Lantas dia panggil birokrasinya, dia bilang tolong ini dibikinkan RUU. Para PNS itu bantuin, karena para PNS itu ahlinya bikin RUU dan petunjuk teknisnya mereka memang. Mereka bikin, sudah itu serahkan kembali kepada sang menteri bawa ke DPR. Kalau itu DPR oke, diketok palu, jadilah itu namanya undang-undang. Undang-undang lahir dari program PKS. Nah, undang-undang ini siapapun yang memerintah nantinya, ya kan, gonta-ganti pemerintah, undang-undang ini akan tetap jalan, tidak peduli lagi pada pemerintah yang kemudian berkuasa. Itu gunanya kalau administrasi negara terpisah dari pemerintah. Nah, kalau yang sekarang di Indonesia kan nggak begitu. Kalau misalnya undang-undang itu produk PKS, sebagai contoh, kalau ganti pemerintah itu produk bisa berubah. Karena di sini dikenal PP, peraturan pemerintah, dikenal permen. Kalau menterinya ganti, dia bikin PP-nya agak beda-beda dikit. Jadi tidak stabil undang-undang itu. Mohon paham ya. Ya, kalau sudah paham ya. Apa? Satu. Tambahan Pak Bibit ya. Di Indonesia ini cukup banyak, luar biasa mengenai aset negara Pak Bibit. Dan ini terus terang kalau kita lihat ini menjadi permasalahan-permasalahan yang pelik kalau di daerah-daerah. Itu yang kalau di Jerman mungkin saya bisa diberi penjelasan. Itu yang menguasai aset negara itu apakah administrasi negara atau pemerintah ya, termasuk yang berhak menjual. Karena salah satu contoh di kita misalnya kalau kita lihat mungkin nggak tahu itu wilayahnya
Kang Aher atau wilayahnya Banten ya, di situ-situ di daerah Ciputat atau di daerah apa namanya Depok itu sudah banyak situ-situ yang sebenarnya situ-situ kan aset negara, ini salah satunya, tapi berpindah tangan menjadi milik developer dan sebagainya ya kan, menjadi perumahan dan sebagainya, akhirnya termasuklah kita kena banjir karena ini kebetulan musim penghujan. Nah kalau di Jerman itu aset-aset itu yang mengelola siapa, kalau seandainya dijual itu yang berhak menjual itu siapa? Terima kasih Pak. Saya mengambil contoh yang gampang itu di rumah, di apartemen saya lah. Cak Nun pernah tinggal di situ. Itu kan modelnya kotak gini, jadi kotak gini, di belakang ini kosong. Jalan besar depan. Itu ada rencana, ini aset negara ya. Ada rencana membangun apartemen di situ. Nah, karena aset negara ini merencanakan untuk bangun apartemen, maka ini bukan pemerintah setempat tapi administrasi negara setempat mengundang penduduk di apartemen-apartemen itu untuk berbicara apakah mereka setuju dibangun apartemen itu tidak. Jadi kami datang bilang tidak setuju. Kalau itu dibangun apartemen, sinar matahari tidak datang. Jadi caranya begitu. Jadi pemerintahnya siapa tidak peduli. Jadi kalau namanya aset negara yang pelihara ya tentu saja administrasi negara. Nah, kalau pemerintah hendak misalnya melakukan satu perubahan lain, dia harus membuat undang-undang yang harus disetujui oleh DPR maupun oleh legislatif untuk. Tapi saya boleh berbicara sedikit ya, tambahan ya. Jadi 10 menit yang tadi lupain, tambahin 10 menit sedikit ya, sedikit ya. Saya hendak memperlihatkan satu majalah guru di, nah ini misteri ini. Ini alasan kenapa kalau Anda repot DPT hilang 10,4 juta atau kemudian 7,2 juta atau sekarang 4, sekian juta. Itu kemana hilangnya DPT itu, karena ini penjelasannya adalah 100 paranormal membentengi Bu Jokowi. Nah, satu paranormal punya jin kira-kira 100.000 gitu aja habis itu DPT. Nah, ini penting untuk dibaca ini kan apa? Loh, ya kan? Nah, di sini juga untuk yang legislator itu juga perlu misalnya susuk pengasihan ya, kayak setelet pengasihan Jaran Goyang Niti Asmoro ya kan, supaya penampilan berpendar-pendar juga bisa dibaca sini. Harganya ada sampai 1 juta, murah bisa ya, daripada nyuapin pemilih ya kan, lebih bagus beli pelet pengasihan Jaran Goyang Niti ya itu. Tapi itu penampilan berpendar-pendar. Tapi saya tidak menceritakan ini adalah pelajaran SMP kelas 2 di Jerman. Isinya ngitung-ngitung alokasi kursi DPR. Jadi matematik di sana diajarkan untuk memberitahukan kepada siswa-siswa Jerman kelas 2 SMP bahwa matematika ada hubungannya dengan politik. Politik itu bukan barang tabu. Politik itu adalah, kalau di Jerman istilahnya, hal-hal yang menyangkut pemerintah negara dan masyarakat dan perlu keputusan publik. Jadi saya kira untuk anda sekalian tetaplah berpolitik. Berpolitik itu tidak harus masuk partai politik. Maksudnya politik itu tanggap terhadap keadaan Indonesia, ya kan? Kalau tidak, seperti ramalan saya, 200 tahun lalu, karena presidensialisme Indonesia itu mirip Amerika Latin, bisa kita 200 tahun nggak maju-maju. Nah, yang saya takut kalau saya mati, ramalan saya benar, saya mati, nanti kuburan saya dicari untuk ngalap pangsit togel. Aja. Tepuk tangan untuk Mas Dudut. Saya
Sama Banjar. Badan saya sudah mulai agak berat. Kalau duduk itu beban kakinya cukup berat, jadi cepat lelah. Cepat apa? Orang Jawa Barat apa? Bukan, semutan. Orang Sunda nyebutnya singsiremen. Itu bahasanya kafir liberal itu singsiremen. Itu ya? Oh, iya. Ketawa dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Cak Non, Mas Bibit tapi sudah pulang, dan rekan-rekan sekalian, ikhwan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, saya sudah sering menikmati lancarnya, meluncurnya, ngalirnya pembicaraan Cak Nun. Tapi mendengar langsung berdekatan seperti ini baru kali ini. Saya agak nyesal mengapa tidak dari dulu. Gitu. Ya. Ini urusan takdir. Urusan takdir, betul. Tidak pernah ada di dunia ini kejadian yang kebetulan. Tidak pernah ada. Semua kejadian itu adalah tadbir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pada hari ini saya baru ketemu Cak Nun dan langsung mendengar meluncurnya dan lancarnya bicara Cak Nun untuk sebuah acara seperti ini, Kenduri Cinta, inilah takdirnya saya harus bertemu dengan Cak Nun pada malam hari ini. Hadirin sekalian, dalam kitab yang sering dibaca semacam oleh Pak Ustadz tadi, Pak Kiai, di abad 6 Hijriah disebut bahwa ketahuilah ada dua kalimat yang sangat penting. Kalimat yang pertama kalimat yang benar. Kalimat yang kedua menarik. Benar menarik ini harus menyatu terus menerus. Karena ternyata manusia itu cenderung kepada yang menarik. Benar, tapi penyajian yang tidak menarik nggak diminati orang. Salah, tapi menarik diminati orang. Ini yang bahaya. Oleh karena ternyata manusia itu cenderung kepada yang menarik, maka kebenaran, kebaikan, keadilan harus tampil secara menarik kepada manusia. Dan pada malam hari ini saya harus mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan Cak Nun itu ungkapan-ungkapan menghadirkan pengajian, kebenaran dengan cara yang sangat menarik. Mudah-mudahan cara seperti inilah yang akan mengubah wajah bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, ini tidak ada kaitan politik sama sekali. Murni, hari ini saya bukan gubernur. Malam hari ini saya Ahmad Heriawan, yang secara takdiri bertemu dengan Cak Nun. Pertemuannya sudah lama semenjak di Lauh Mahfuz. Hanya saja takdirnya baru hari ini, baru malam hari ini. Mengapa demikian? Ada pembenarannya. Kata Rasulullah, al-qulubu junudun mujannada. Hati itu adalah tentara-tentara yang terorganisir. Saat ketemu langsung akrab. Itulah hati. Saya tidak pernah bertemu sebelumnya secara langsung dengan Cak Nun. Tapi terus terang tadi bertemu di sana, sekarang di sini, alhamdulillah hati saya langsung menyatu dengan Cak Nun. Hadirin sekalian, jangan-jangan pengajian seperti ini bisa mengubah Indonesia. Pasti. Oleh karena itu, kalau memungkinkan, kelihatannya setiap kali ada Kenduri Cinta saya hadir di sini deh.
Insya Allah, mudah-mudahan seperti itu. Boleh, sangat terbuka Bandung bagi siapapun, termasuk bagi Anda semuanya. Karena Bandung milik kita, Indonesia milik kita, masa depan milik kita. Karena semua milik kita, maka alam semesta adalah tanah air kita. Jadi bagi seorang manusia yang bebas, tidak pernah mengatakan semata-mata tanah air kita hanya Indonesia, salah. Kata Khalil Gibran, tergantung. Bacanya gimana tergantung. Kata Khalil Gibran, tanah airku adalah semestaku. Jadi meskipun Anda orang Jakarta, orang Madura, Madura ketemu nih. Tetap, Madura itu paling cocok sebetulnya. Karena orang Madura lah yang merasa bahwa dimanapun dia berada, itulah tanah air dia. Jadi sebetulnya jiwa-jiwa seperti Madura itu perlu dilestarikan. Orang tinggal di tempat di luar tempat kelahirannya nggak betah kan? Kecuali Madura. Dimanapun dia tinggal, asal ada besi tua pasti betah. Itulah Madura, yang filosofi Khalil Gibran. Tanah airku adalah semestaku. Hadirin sekalian, sekali lagi mari kita hadirkan kebenaran dengan cara menarik. Bahaya kalau kemudian keburukan yang ditampilkan secara menarik. Sebab orang cenderung kepada yang menarik. Ketika keburukan yang tampil dengan menarik, orang akan digiring ke arah keburukan. Sementara meskipun kita diberi kebebasan oleh Tuhan untuk jadi Muslim boleh, untuk jadi Kristen boleh, untuk jadi kafir liberal juga boleh. Tetapi tentu pembolehan seperti itu sifatnya terbuka. Tetap aja Tuhan ketika memberikan kebebasan ini itu sana sini boleh, tapi tetap Tuhan menginginkan yang baik, yang benar, ya, yang halal. Itulah yang kemudian kita pilih sebagai pilihan-pilihan kehidupan. Karena katanya hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah keberpihakan. Ya. Tidak sama dengan yang Sultan Sebakir, enggak. Yang mana tuh? Hidup ini adalah, saya udah gak ingat lagi. Hidup ini adalah pilihan. Hadirin sekalian, tidak pernah dalam kehidupan manusia ada netral, tidak pernah. Bohong orang mengatakan netral. Gak pernah ada netral. Yang ada adalah pilihan. Pada saat Tuhan mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memilih jalan kehidupan, ya, itu adalah dasar pilihannya, kebebasan. Tapi Tuhan menjelaskan, jelas mana yang baik, mana yang buruk. Jelas mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi kalau kemudian jelas di hadapan kita mana baik, mana buruk, berarti Tuhan menginginkan, meski kalian boleh memilih, tapi pilih yang benar, pilih yang baik untuk masa depan kemanusiaan kita. Boleh tepuk tangan dong. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan, pilihan-pilihan terkait dengan kebebasan tersebut ini kan sifatnya fitrah. Sifatnya fitrah. Fitrah itu berlaku untuk seluruh alam semesta. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Betul ya ayatnya? Fitrah Allah. Fitrah Tuhan yang Tuhan berikan kepada seluruh makhluknya. Dan fitrah tersebut ada pada seluruh nurani makhluknya, termasuk nurani manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak pernah ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa merubah fitrah Tuhan. Jadi sesungguhnya kita punya fitrah. Fitrah memilih apa yang kita inginkan. Fitrah memilih kebaikan yang Allah sediakan. Termasuk tentu dalam konteks demokrasi. Ini kan ramai banget sekarang nih. Kita juga disuruh memilih yang terbaik menurut fitrah kita. Kalau fitrah-fitrah kita tidak terganggu,
niscaya pilihan kita jatuh kepada pilihan yang benar. Kalau fitrah-fitrah kita belum terganggu, niscaya kalau kita milih pemimpin yang terbaik yang ada di antara pilihan-pilihan yang ada, pasti kita tertuju pada pilihan tersebut. Kalau fitrah kita masih lurus. Fitrah ini kan sering terganggu di manusia. Kalau di monyet gak pernah terganggu fitrah ini. Di macan, di singa, di burung tidak pernah terganggu fitrah ini. Mereka hidupnya fitrah terus-terusan. Termasuk fitrah monyet dalam urusan kepemimpinan. Waduh, ada kepemimpinan gaya monyet jadi ya. Ada leadership of monyet. Ada kepemimpinan pada komunitas monyet. Dan sangat fitrah luar biasa. Sangat fitrah luar biasa. Yang terbaik pasti jadi pemimpin monyet. Di manusia yang seringkali salah. Belum tentu yang memimpin manusia yang terbaik. Padahal di monyet pasti yang memimpin kelompok monyet adalah monyet yang itu persoalannya. Di burung yang memimpin kawasan burung pasti burung yang terbaik. Di monyet yang memimpin monyet kalangan monyet pasti monyet yang terbaik. Di manusia belum tentu yang terbaik. Jadi urusan fitrah itu ternyata penyimpangannya selalu muncul keterjadiannya pada manusia. Makanya manusia ada pengerusakan alam. Karena mengapa merusak alam, mengapa ada kerakusan, mengapa ada kezaliman, mengapa ada penjajahan, karena rusak fitrahnya. Kalau fitrahnya seperti binatang, seperti tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lain, niscaya tidak ada kerusakan di muka bumi ini. Tapi karena manusia mengubah fitrahnya, melanggar fitrahnya, maka muncullah kerusakan demi kerusakan. Saya ingin cerita monyet ya. Ternyata monyet lagi ini. Sebagai saudara binatang itu yang terdekat hubungan dengan kita. Hadirin sekalian, sekali lagi di monyet itu, yang memimpin kawasan monyet, itu pasti monyet yang paling kokoh ototnya, yang paling berani. Kalau berantem dia selalu menang, dan dialah menjadi kepala rombongan kawasan monyet. Dan uniknya dalam urusan birahi, dialah yang berhak mengawini semua betina yang ada pada kawasan itu. Di manusia tidak berlaku seperti ini. Bahaya kalau berlaku. Hadirin sekalian, satu saat di sebuah hutan, ini cerita nyata, di sebuah hutan, ternyata leader, pimpinan monyet itu tertimpa dahan pohon yang tumbang. Tertimpa dan mati. Sehingga kosonglah kepemimpinan pada monyet-monyet tersebut. Kosonglah kepemimpinan. Kemudian terjadi pertarungan perebutan pemimpin baru. Uniknya, yang melakukan perebutan kekuasaan di kalangan monyet itu adalah monyet-monyet yang sepantar. Sepantar. Oleh karena sepantar, kan ada perebutan. Cuman perebutannya mereka betul-betul berebut fisik. Tidak seperti di manusia ada proses demokrasi perebutannya. Ini berebut fisik, berantem habis-habisan, sepantar monyetnya. Ternyata kemudian muncullah seekor monyet yang menjadi pemenang. Setelah dia menang, ternyata berubahlah pikirannya. Pikirannya jadi pemberani. Ototnya tumbuh. Badannya membesar, melebihi monyet-monyet yang kalah. Itulah cara alamiah. Kemudian terkait dengan kepemimpinan pada kelompok monyet di sebuah kawasan hutan tertentu. Jadi hadirin sekalian, kalau kita sulit mencari pemimpin yang sangat hebat, yang cocok untuk zamannya, sesungguhnya kita sedang kalah oleh komunitas monyet. Masa iya kita kalah dengan monyet? Insya Allah, saya kira dengan pengajian ini, dengan pengajian yang dipimpin oleh Cak Nun ini, kita ingin memunculkan eksistensi kita bahwa kita lebih mulia daripada monyet. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang terbaik di negeri ini. Dan kemudian yang terbaik ini mudah-mudahan hadir di antara kita semuanya, insya Allah. Itu maksud saya. Kemudian tentu sebagai manusia kita harus terus mengevaluasi diri. Evaluasi yang tidak saja untuk melangsungkan eksistensi kita di dunia, tetapi kita beriman bahwa kehidupan kita jauh ke depan, melampaui batasan-batasan duniawi. Kita akan wafat, ada alam kubur di sana,
Kemudian ada alam akhirat yang sangat panjang. Alam akhirat tersebut sangat panjang. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi katanya, prosesi akhirat itu semenjak sangkakala pertama ditiup, yang membuat, yang menjadikan seluruh alam semesta ini hancur, sampai kemudian manusia dibangkitkan lagi, sampai proses yang sangat panjang, yang pada akhirnya ada terminal akhir kehidupan manusia. Yang jahat, yang membangkang, neraka bagiannya. Yang baik, yang taat, yang takwa, surga bagiannya. Masuklah kepada terminal akhir kehidupan manusia. Nah, katanya Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, proses antara tiupan sangkakala pertama, kedua, sampai ke terminal akhir, di mana semua ahli surga masuk ke surga, semua ahli neraka, penghuni neraka masuk ke neraka. Itu prosesnya 500 tahun. Yang seharinya sama dengan 1000 tahun. Luar biasa, jadi gak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, supaya ada apa-apanya, mari kita hadir terus pada kenduri cinta. Untuk supaya ingat urusan-urusan sangat panjang itu. Makanya tadi Pak Kiai nyebut ziarah kubur kan? Ziarah kubur itu untuk mengingatkan visi hidup kita. Bukan membuat kita kemudian patah semangat, salah. Di zaman Nabi, kalau orang ziarah kubur, semangat hidupnya makin membaja. Etos kerjanya makin menghebat. Kalau ziarah kubur di kita salah kelihatannya arahannya. Kalau ziarah kubur semakin loyo. Terus masuk ke masjid wirid terus menerus. Apa sebabnya? Khawatir maut. Kalau khawatir mati, bukan wirid terus menerus. Wirid secukupnya, keluar membangun negara, keluar membangun ekonomi. Jadi orang yang takut kubur, orang yang takut kubur adalah orang yang semangat dalam kehidupannya, bukan kemudian jadi loyo dalam kehidupannya. Itu ziarah yang benar. Saya tidak pernah mempersoalkan Pak Kiai benar salah ziarah, tidak. Ada pendapat boleh tidak, tidak. Yang jelas saya harus mengatakan bahwa ziarah kubur itu membangun visi kehidupan manusia, sebab dengan ziarah kubur manusia akan tahu bagaimana cara membangun hidupnya dunia sampai ke akhirat kelak nanti. Itu ziarah kubur. Makanya ziarah kubur itu seakan-akan kita berhadapan dengan orang yang sesungguhnya ada di hadapan kita. Karena cuma alam barzah kan. Barzah itu adalah pemisah yang sangat tipis sekali gitu. Disebut barzah karena ada pemisah. Barzah itu sekitar alam kita hanya ada pemisah, di mana mereka yang sudah wafat melihat kita, kita yang masih hidup tidak melihat mereka. Semua makhluk hidup di muka bumi ini melihat alam kubur, alam barzah, kecuali dua makhluk, yaitu jin, setan, dan manusia. Jin, setan kan satu kelompok, manusia satu kelompok yang lain. Dua kelompok makhluk yang tidak melihat alam barzah. Makhluk-makhluk yang lain melihat alam barzah tersebut. Ya, oleh karena itu hadirkanlah dalam diri kita bahwa alam barzah itu ada. Mereka melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka karena keterbatasan indrawi kita yang Tuhan ciptakan kepada kita untuk tidak bisa melihat alam barzah tersebut. Hanya saja salah rohannya, hadirin sekalian, kalau kita baca salam di kuburan, jangan nunggu jawaban. Nggak mungkin ada yang menjawab kan? Hadirin sekalian. Kemudian katanya manusia itu kan punya cara pandang yang sangat kokoh dan kuat tentang kehidupan masa depannya. Dan tentang masa depan ini luar biasa. Disuruh memikirkannya dengan sangat serius. Serius. Orang yang hebat adalah orang yang memikirkan masa depannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah jiwa memikirkan apa yang akan disiapkan untuk menyambut masa depan. Bisa esok, bisa minggu depan, bisa tahun depan, bisa 10 tahun yang akan datang, bisa 100 tahun yang akan datang, bisa sampai kepada hari kiamat. Itulah masa depan, itulah hari esok. Menurut cara pandang visi keagamaan kita, menurut cara pandang visi ketuhanan kita, keimanan kita kepada yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kehidupan dan hidup dan kehidupan ini. Hadirin sekalian, oleh karenanya, karena seperti itu persoalannya, maka manusia digelari sebagai khalifah.
sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk merealisasikan, melaksanakan kehendak-kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Sederhana urusannya. Meskipun Cak Nun memberikan waktu pada saya panjang-panjang, tapi saya tidak terlalu mengalir. Khawatir apa yang saya ungkapkan meskipun benar tapi kurang menarik. Maka untuk supaya menarik, saya minta dikomentari berikutnya oleh Pak Cak Nun. Nanti ya, sebentar lagi. Masih mau. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia dengan segala perangkat lunaknya, segala perangkat kasarnya yang ada pada diri manusia, manusia kemudian diciptakan Tuhan di bumi Allah, di bagian kecil dari alam semesta raya ini. Dan kemudian saat Tuhan menciptakan manusia di bumi, bagian kecil dari alam semesta, maka Tuhan pun memberi jatah waktu kepada manusia. Kemudian Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan ingin manusia tidak tersesat. Oleh karenanya, saat Tuhan menciptakan manusia di bumi, pada ruang waktu tertentu, Tuhan pun memberikan manual, memberikan bimbingan, petunjuk bagi manusia supaya manusia tidak tersesat kehidupannya. Kalau manusia hidup di muka bumi pada ruang waktu tertentu, hidup dengan petunjuk yang datang dari Tuhan, insya Allah hidupnya tidak tersesat. Interaksi manusia terhadap bumi dan waktu dengan bimbingan manual dari Tuhannya sendiri, maka manusia akan mampu membentuk peradaban namanya. Jenis peradaban manusia seperti apa di muka bumi ini tergantung cara manusia berinteraksi dengan bumi dan waktu dan manualnya. Kalau manual yang digunakan oleh manusia dalam bertindak, berinteraksi dengan bumi dan waktu itu, manualnya adalah manual yang baik, manual seperti yang dibahas pada Kenduri Cinta, maka akan hadir peradaban yang penuh cinta kasih di bumi ini. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, tentu saya punya pengalaman pengajian ke pengajian. Biasanya kalau pengajian di majelis taklim, makin lama makin ngantuk. Makin lama makin sedikit. Jangankan berjam-jam sampai jam 3 dini hari. Baru 1 jam pertama juga sudah pada ngantuk dan pada pulang. Tapi alhamdulillah pada Kenduri Cinta ini semakin malam semakin bersemangat. Karena sekali lagi Kenduri Cinta ini sebagai sebuah gambaran bahwa harusnya manusia itu saat diciptakan Tuhan di bumi pada ruang waktu tertentu dan berinteraksi dengan bumi dan waktu tersebut, manusia hendaklah menggunakan manual yang baik, manual yang Tuhan berikan kepada kita semuanya lewat wahyu yang diturunkan pada Nabi dan Rasulnya. Insya Allah kalau seperti itu kehidupan kita, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh cinta kasih, penuh kedamaian, penuh kebaikan, dalam bingkai kesejahteraan untuk menuju ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keselamatan kita semuanya tidak saja di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat kelak nanti. Itulah isi doa besar yang biasa kita ungkapkan tiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah kehidupan kita. Hadirin sekalian, mudah-mudahan saya ikut berkontribusi pada Kenduri Cinta ini, dan mudah-mudahan saya ketagihan hadir ke sini. Mudah-mudahan kita semua bisa membangun kebaikan dari majelis sederhana tapi punya cita-cita yang tidak sederhana, yaitu Kenduri Cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berinteraksi dengan beberapa temannya tadi ya, duduknya yang kira-kira panjenengan merasa enak dan senang saja, terserah bagaimana. Tapi sebelumnya saya coba memberi garis bawah sedikit supaya saya nyambungin ke tahap-tahap mereka ya, Pak. Ya.
Jadi pertama misalnya gini, ziarah kubur itu tidak kita nilai fikihnya bagaimana, tapi Rasulullah mengatakan khairul mau'idoti mautun. Semua nasihat itu baik, tapi yang terbaik dari seluruh nasihat adalah mati. Jadi kalau Anda diingatkan pada kematian, itulah nasihat yang terbaik. Baik, pertama. Jadi begitu Anda ziarah kubur, nomor satu tujuannya adalah supaya Anda menyadari kematian sebagai bagian dari kesadaran kehidupan, itu ya. Jadi maka beliau Pak Muzamil ini ya selalu ziarah kubur. Meskipun kadang-kadang kalau ke Sunan Bonang ya minta mbok sampean provokasi itu siapa-siapa supaya bantu pesantren saya. Soalnya dia langsung ke orang hidup nggak ada yang bantu kan, jadi itu masalahnya. Nah, beliau tadi mengatakan sangat banyak. Kuncinya adalah Anda ini percaya akhirat apa tidak? Anda ini mau hidup cuma 60 tahun, 70 tahun, mau hidup lebih lama? Saya tanya. Lebih lama kan Pak Heri? Orang itu kalau ditanya, kamu mau 70 tahun? Mau. Ditambah Allah 80 mau. 100 mau, 150 mau. Manusia akan mau hidup berapa lama pun karena kecenderungan jiwa manusia adalah menuju keabadian. Kan begitu. Itu fitrah. Nah, iblis itu didatangkan oleh Tuhan, dikasih casting menjadi iblis. Aslinya beliau adalah Azazil, kalau bahasa tradisionalnya Idajil, kalau bahasa kunonya Semoro Bumi, kalau bahasa wayangnya Semar, ya. Itu oleh Tuhan dipasang karena dia yang paling kuat hatinya. Jibril mungkin tidak kuat karena dia lebih tua dari Jibril, dia lebih senior. Iblis itu ditaruh dalam hidupmu untuk menjadi katalisator kalau dalam kimia ya, untuk mengurai, menciptakan pembedaan atau furqan dalam Al-Quran. Siapa yang percaya akhirat, siapa yang tidak, itu gunanya iblis. Allah mengatakan iblis itu tidak berkuasa kepada kamu wahai manusia. Dia itu cuma saya suruh untuk memproses agar jelas siapa yang percaya sama akhirat dan siapa yang tidak percaya kepada akhirat. Jadi sekarang nggak usah benci-benci iblis lah. Nggak usah benci-benci lah, pahami aja lah. Karena jangan dipikir ada satu pun makhluk yang berani kepada Allah. Jangan dipikir iblis itu berani melawan Allah. Jangan dipikir ada kerajaan Allah, kerajaan iblis. Gila apa iblisnya mengeluh ke saya? Cak, saya nggak berani, Cak. Gila, saya diumumkan di mana-mana. Katanya saya melawan Allah, nggak berani, gila apa? Yang bikin saya dia kok. Maksud saya mau melawan dia gitu loh. Jadi sekarang guna setan itu jangan dibenci. Anda cari manfaatnya apa? Yaitu supaya Anda mempertahankan iman, kan begitu. Jadi setan datang ke rumahmu silakan, tidak masalah. Cuman kasih tahu sama dia, tapi kamu tahu ya bahwa saya nggak akan tergoda sama kamu loh ya. Kan begitu kan? Kalau Anda benci setan, Anda menjauh dari setan, menunjukkan bahwa Anda masih mudah masuk angin, mudah terpengaruh. Anda harus berani sama dia. Anda ini makhluk utama, aksani takwim. Adam itu diciptakan sebagai hibrida baru dengan kelengkapan yang selengkap-lengkapnya. Tidak ada unsur alam semesta yang tidak ada pada diri Adam. Dan Anda adalah anak turunnya Adam. Dan Anda sangat lengkap. Maka Anda diberi hak memilih dengan dikasih bekal otak. Otaknya itu supaya bisa berpikir ditiup oleh Allah. Ketika ada tiupan dari Allah melalui ubun-ubun dengan listrik tertentu, maka otakmu menjadi akal. Kalau otak belum tentu bisa berpikir, kalau dia sudah bertemu dengan elektromagnetiknya Allah, maka dia bisa berpikir sehingga dia disebut akal. Kambing berotak tapi tidak bisa berpikir, gitu ya. Jadi ini beliau tadi meskipun sudah gubernur 6 tahun ya, 5,5. Nomor 1 ingatan beliau faltan durnafsum makodamat ligot. Ligot itu bukan besok pagi, tapi 500 tahun kali 1000 tahun tadi. Sampai besok-besok. Loh kok Anda cuma memilih hidup 60 tahun itu loh. Ini kan cuma sebentar. Anda itu punya perspektif ke depan sejauh-jauhnya.
Asyik itu membayangkan ke depan. Kalau perlu sekarang tamasa ke sana. Belajar dikit-dikit. Tamasa ke sana ya. Artinya Anda mencoba mendengar suara sunyi, suara suara hening. Anda jangan mendengarkan suara terus, dengarkanlah sepi. Coba kalau lagu tanpa sepi. Indonesia sepi, tanah airku. Antara airku saja ada sepinya. Coba kalau nggak pakai sepi, Indonesia tanah airku nggak bisa. Sepi itu sangat penting. Sunyi itu sangat penting. Inilah yang Anda tinggalkan selama ini. Kamu pikir hujan bisa membasahimu kalau engkau lembut orangnya. Karena sela-sela di antara titik-titik hujan itu lebih luas daripada volume titik-titik hujan. Jadi jangan cemas oleh guyuran problem-problem, karena peluang-peluang untuk solusi jauh lebih luas daripada problemnya. Tolong Pak Yai diingatkan, inna ma'al usri yusra, bukan inna ba'dal usri yusra. Wala yufarriqu baina ba'da wa ma'a la yafhamun. Aku ngomong gitu saya bentak soalnya nggak paham juga nih. Tak keras-kerasin nih ya. Oh nggak paham juga. Jadi selama ini kita diajarin sejak kecil sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudian salah. Bersamaan dengan kesulitan sudah tersedia kemudahan. Disitulah gunanya ilmu, akal untuk mencari kemudahan yang sudah hadir bersama setiap kesulitan. Dan ini nomor satu, pemimpin itu harus menguasai ini. Ada masalah apapun di Provinsi Jawa Barat, beliau langsung mencari, oh ini jawabannya. Kan gitu. Nah ini sekedar untuk untuk nyambung dikit. Saya tidak akan memperdalam dan memperluas, tapi pokoknya melihat ke depan sampai akhirat tadi itu. Makanya di rumah saya Pak Gubernur, ibu saya, ayah saya, nenek saya tuh kuburannya di rumah saya, di sekolahan. Jadi disitulah anak-anak SMK, SMP, madrasah belajar itu ya di sekitar kuburan situ. Disitulah pengajian Padang Bulan. Jadi kuburan tidak menjadi sesuatu yang angker. Apa angker itu? Bir emang nggak ada angker. Angker itu sesuatu yang kamu tidak bergerak akalmu sehingga dia menjadi sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka dia terasa angker. Tidak ada angker. Yang ada adalah kamu mencari ilmu apa tidak. Kalau mau ngomong angker, SMS tuh angker banget loh. Kok bisa ya? Kok bisa ya? SMS itu loh kok bisa? Wong dulu kita telegram aja bingung kok gimana ya caranya telegram kok bisa langsung sampai. Ada anak Kiai Kanjeng yang membayangkan itu cepet banget ya jalannya amplop di kawat listrik. Dipikirnya itu Pak, amplopnya terus berderet-deret lewat kawat listrik itu. Dipikirnya begitu karena dia berpikirnya manual. Dia belum mengerti frekuensi, dia belum mengerti gelombang, dia belum mengerti sinyal, dia belum mengerti aura wibawa, dia belum mengerti sepuhan. Beda pedang sama keris, kan gitu. Keris jangan diproduksi massal, pedang boleh diproduksi massal karena keris itu bukan urusan bendanya, keris itu urusan karakter yang membikinnya. Yang hebat dari keris bukan kerisnya tapi siapa yang membikinnya, sejarahnya bagaimana, hatinya bagaimana kita yang membikin, persambungannya dengan Tuhan bagaimana, kan begitu. Demikian juga setiap Anda memegang benda apapun, kasihlah dia sepuhan, kasihlah dia tauhid. Punya uang ditauhidkan, kan begitu. Punya mobil ditauhidkan itu mobil. Semua harus kamu ajak untuk menuju Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kamu harus ajak seluruh alam semesta ini untuk menyatu dengan Allah. Loh, makanya orang Madura itu dia tidak peduli, dia sangat universal. Negara itu masalah teknis, kan gitu kan? Bukan masalah idealisme, negara itu masalah teknis. Jadi di Mekah, di Arab ada dua kedutaan besar, ada KBRI, ada KBRM, Pak. Kedutaan Besar Republik Indonesia sama Kedutaan Besar Republik Madura. Madura kok, dia nggak ngerti barang aja bisa jual loh. Nggak ngerti yang dijual tuh nggak ngerti, berani jual dan harganya keluar aja dari mulutnya. Kene dodol BlackBerry apa jenis Z10 nih loh. Karo wong Madura makelar
Oh ini anu lah 500.000 ini. Lah ini 5 juta aja masih laku, dia orang Madura nekat ya 500 sih saya hari. Lu mau dengan tenang orang Madura. Orang Madura tuh punya elegance ya, punya kedahsyatan. Jadi dia murahkan dunia itu sedemikian rupa kan begitu. Ketika beli. Pas jual dimahal-mahalkan, jual jangkrik aja dibikin mahal. Lu kok mahal? Lu ini Rambo ini jangkrik. Akhirnya ada pemilik jangkrik dari sana didatang, ayo coba kalau Mang Rambo jagoan diadu ini. Kalah Rambonya. Lu kok kalah Rambonya? Lu ini yang datang ini gurunya Rambo ini. Madura tidak bisa kalah dia. Madura kok kalah. Yang jelas dipukuli tentara, bilang kalau tentara asal bukan ABRI kok. Sama KKO ndak takut, asal bukan angkatan laut ndak apa-apa saya. Madura wis kalah kabeh, wis jalan lampu merah ditabrak, polisi ndak bisa apa-apa. Lu sampeyan kari pratbit, saya genjot saya, Pak. Menanjak jalannya dari sana tadi, repot saya. Sudah setengah mati, saya genjot sampai di sini sudah lancar, sampai suruh berhenti. Nggak punya peri kemanusiaan sampean. Setengah-tengah dia mendebat polisi, ada kendaraan dari sana karena sudah hijau, cepet zut, akhirnya ada becak ngerem. Kurang ajar kamu, sudah jelas merah, kamu masih terus saja. Dasar goblok tukang becak, gitu kan? Dia tidak tersinggung. Dia bilang, lo kalau tidak goblok tidak becak saya. Saya goblok, maka saya becak, tapi sampean lebih goblok sampean. Masa tidak tahu kalau saya goblok? Kan goblok kan? Ya apa coba? Angel ya, aku sampai tak catet-catet ini. Nah ini saya nyatetin ini ya, iblis katalisator Khairul Mau'izati. Gini, kita kembali ke monyet ya Mas ya. Ini kita simulasi aja, kita simulasi dikit. Setelah itu saya buka pertanyaan untuk 5 orang ya. Simulasi sedikit. Beliau tadi mengatakan, kalau gini, jadi kalau benda berketumbuhan berdarah daging bernafsu, itu semua termasuk yang bukan benda tapi yang roh, misalnya malaikat, frekuensi tentu jin, terus ada banujan, ada macam-macam, ada mbah-mbahmu sendiri, itu semua mereka ya'malu ma yu'marun, mereka mengerjakan cuma satu hal, yaitu yang diperintahkan oleh Allah. Tanah taat sama Allah, kera taat sama Allah, semua fitrah. Satu-satunya yang diberi kesempatan untuk memilih, kata beliau tadi, adalah manusia. Tapi kamu harus punya 2 hal. 1, suami istri. 2 hal. 1, akal. Itu suaminya. Istrinya adalah buku manual tadi. Kalau bahasa Jawanya, beluluknya namanya Taurat, cengkirnya namanya Zabur, degannya namanya Injil, kelapanya namanya Al-Quran. Sama ajarannya, dari Taurat sampai Al-Quran sama, semua mengajarkan tauhid. Jadi Isa adalah seorang pentauhid, Musa pentauhid, Daud pentauhid. Isa tidak pernah mengatakan aku Tuhan dan seterusnya. Nah, ini semua ya'malu ya ma'yumanlah. Anda ini mending jadi binatang daripada jadi manusia, tapi tidak bisa. Kalau jadi binatang tidak ada resiko. Makanya ketika anak buahnya Nabi Musa 300 orang itu tidak taat kepada Allah dan ngeyel terus Pak, anak buahnya Nabi Musa itu kafir-kafir liberal-liberal itu. Mosok di Israel minta sama Musa bayem, loh ya susah kan Nabi Musa. Kacang adas, apalagi? Karena ada 4 yang disebutkan apa mas? Wa adasiha wa basolih. Pokoknya 4 jenis tanaman tropis diminta oleh Yahudi ini kepada Nabi Musa. Berarti ini orang memang orang tropis. Jadi anak Nabi Musa itu ada yang dari Garut, ada yang dari Kebumen, kira-kira begitu kan. Maka yang dicari adalah makanan tropis kan gitu. Maka Allah marah pada tahap tertentu, terus fakulna lahum kunu kirodatan khosiin. Allah
mengatakan, dan kami Allah mengatakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Sekarang harus diinterpretasikan. Kalau menurut beliau tadi, dikutuk menjadi kera yang hina itu berarti diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Kamu tidak bisa jadi manusia, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan pelanggaranmu terhadap fitrah. Mending kamu jadi kera, maka kamu tidak perlu bertanggung jawab. Kamu pasti taat sama aku, peningkatan toh. Jadi pasti masuk surga kan. Nah sekarang tinggal pilih kamu, tinggal pilih mau jadi manusia apa kera. Nah kan jelas kan masalahnya. Ini kalau versi pertama. Versi kedua gini tunggu sekalian. Versi kedua, katakanlah Darwin itu, katakanlah dia tidak mengatakan bahwa kita ini berasal dari kera, tapi sebenarnya ada semacam evolusi yang memang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana buku manual saja evolusioner. Dari mushafnya Ibrahim sampai makalah sampai keynote speakingnya Nabi Musa yang cuma 1 lembar, sampai 1 makalahnya Nabi Daud, sampai 1 buku kecilnya Nabi Isa, sampai 1 buku besarnya Muhammad. Itu semua berevolusi. Nah, sekarang Anda dengar kata preman. Preman itu preman. Preman. Man itu manusia. Dalam bahasa Jawa, man itu manusia, manungso, sugiman, sutarman, suparman, ya. Dalam bahasa Inggris artinya manusia, man, human, ya, bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, man itu adalah tanda bahwa dia manusia, man. Kalau bukan manusia, ma, tidak pakai n. Jadi semua ini dulu yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Ketika wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika, itu yang diajarkan Allah adalah bahasa asli sejati yang memang diajarkan Allah, yang kemudian karena populasi berkembang ke seluruh dunia akhirnya terjadi distorsi, tapi tetap tersisa ada kata-kata sejati yang berasal dari Allah. Misalnya man tadi, itu di bahasa apapun man, sama dengan hul, incredible hul. Dalam Al-Quran hul, halak, tahluka, yahliku, sama kosakatanya. Di dalam bahasa Jawa kalau ada orang serem, itu hulek itu. Hulek itu semua hulek. Rosonya sama. Karena roso yang dibadah roso sejatinya Adam alaihissalam. Ya. Oke. Preman. Kalau orang sekarang kalau ngawur disebut preman. Meskipun kita bangga disebut preman, ya.